Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Miss Ari harap teman-teman masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Nah, bertemu lagi dengan Miss Ari hari ini. Hari ini Miss Ari akan menjelaskan materi matematika, yaitu keliling dan luas dari sebuah lingkaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa bersama-sama dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami dengan mudah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati, teman-teman dapat menemukan nilai pi dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan diskusi klasikal, teman-teman dapat menentukan rumus keliling dan rumus luas lingkaran dengan benar. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan kegiatan diskusi klasikal, teman-teman dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran dengan benar. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Yuk kita fokus supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat teman-teman pahami ya. Materi atau pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini itu ada 4. Yang pertama adalah nilai pi, kemudian keliling lingkaran, luas lingkaran, dan latihan soal atau assessment. Kita masuk ke dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu menentukan nilai pi. Teman-teman ada yang pernah dengar apa sih yang dimaksud dengan nilai pi? Perhatikan ya. Pernah lihat simbol matematika seperti ini? Ini adalah simbol dari nilai pi. Sekarang kita ingin tahu dong, apa sih Miss nilai pi itu? Nilai pi adalah perbandingan keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nilai pi itu ada 2, dan dua-duanya digunakan dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda. Kita lihat ya. Jadi nilai pi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, nilai pi itu 22/7 jika nilai dari R atau jari-jari dan diameter atau D dari sebuah lingkaran besarnya adalah kelipatan 7. Teman-teman masih ingat kelipatan 7 itu ada angka berapa saja? Ya, benar, ada 7. Kemudian tambahkan 7 lagi berarti 14. Kemudian tambahkan 7 lagi berarti 21 dan seterusnya. Selain 22/7, ada nilai pi yang lainnya, yaitu 3,14. Kapan ya nilai pi 3,14 itu bisa kita pakai? Jika nilai R atau jari-jari atau nilai D atau diameter dari sebuah lingkaran bukan kelipatan 7. Contohnya angka berapa ya yang bukan kelipatan 7? 8, 9, 10, dan seterusnya. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi ada 2 nilai pi, yang pertama adalah 22/7 dan yang kedua adalah 3,14. 22/7 atau 3,14 dapat digunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah Miss Ari jelaskan tadi. Nah, karena hari ini kita mau belajar mengenai keliling dan luas lingkaran, maka teman-teman harus paham dulu konsepnya. Keliling itu yang bagaimana sih? Luas itu yang bagaimana sih? Yuk kita lihat sama-sama ya. Miss Ari punya sebuah lingkaran yang garis tepinya berwarna biru. Teman-teman bisa perhatikan ya. Yang garis tepinya berwarna biru dan di dalam lingkaran itu berwarna kuning. Kita lihat mana yang namanya keliling, mana ya yang namanya luas. Oh, ternyata bagian tepi dari lingkaran yang Miss Ari gambar ini adalah keliling. Jadi keliling itu adalah bagian tepi yang berwarna biru dari lingkaran ini, sedangkan yang berwarna kuning yang di bagian dalam itu disebut dengan luas. Jadi konsep keliling itu yang mana, luas itu yang bagaimana, teman-teman harus paham lebih dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sub pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai keliling lingkaran. Miss Ari punya sebuah lingkaran berwarna kuning di sini. Kemudian setelah itu ada titik P yang muncul di sana, kemudian ada titik A, di mana titik P dan titik A dihubungkan oleh sebuah garis. Nah, di sini tadi ada titik P. Titik P ini dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Kemudian, garis yang menghubungkan titik P dan titik A ini disebut dengan R, atau kita simbolkan dengan R kecil. Apa sih R itu? Ya, garis PA itu atau R atau sama dengan R itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Kemudian
ada lagi titik B dan titik C. Titik B dan titik C dihubungkan oleh sebuah garis, oke, yang berwarna merah. Nah, kira-kira garis yang berwarna merah ini itu disebut apa ya teman-teman? Ada yang tahu? Ya, disebut dengan D atau disimbolkan dengan huruf D kecil. Ini adalah diameter atau garis tengah dari sebuah lingkaran. Jadi, garis BC itu sama dengan D kecil atau diameter, dan ini adalah diameter dari sebuah lingkaran. Kemudian yang harus teman-teman ingat, diameter ini adalah 2 kali dari jari-jari. Kita lihat ya. Jadi kalau misalnya setengahnya dari diameter, ini disebut dengan jari-jari. Jadi diameter itu adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter. Itu harus teman-teman ingat ya. Oke, nah kemudian Miss Ari punya gambar yang sama. Kira-kira apa ya rumus dari keliling lingkaran? Jadi keliling lingkaran itu ada 2 rumus. Yang pertama adalah keliling sama dengan Pi kali D, atau keliling sama dengan 2 kali Pi dikali R. Kapan ya kita menggunakan Pi kali D? Kapan ya kita menggunakan 2 kali Pi kali R? Kita menggunakan rumus Pi kali D jika yang diketahuinya adalah diameter. Jika yang diketahui diameter, maka kita pakai Pi kali D. Tapi kalau yang diketahuinya adalah jari-jari, maka kita pakai rumus yang kedua, yaitu keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Kemudian teman-teman harus ingat lagi, diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari itu adalah setengah kali diameter. Nah, supaya teman-teman lebih paham, yuk kita masuk ke dalam contoh soal dari keliling lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah keliling dari gambar tersebut? Miss Ari punya sebuah lingkaran di mana titik P-nya berhubungan dengan titik A. Panjangnya atau ukurannya adalah 7 cm. Kira-kira dari gambar ini yang diketahui ini jari-jari atau diameter, teman-teman? Betul, jari-jari. Oke, kita lihat ya. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kalau di soal matematika biasakan dengan mengerjakannya dengan cara seperti ini. Diketahui lebih dulu. Apa sih yang diketahui dari gambar ini? Garis PA. Garis PA tadi itu disebut sebagai apa? R atau jari-jari. Maka yang diketahui adalah R sama dengan 7 cm. Sampai sini teman-teman paham? Kemudian kita masuk lagi. Oh, yang ditanya apa ya? Oh, yang ditanya adalah keliling. Yang ditanya keliling. Baik, karena yang ditanya keliling, perhatikan. Karena yang ditanyakan adalah keliling, maka jawabannya adalah kita pakai rumus yang mana teman-teman kira-kira? Dari yang tadi, Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Karena yang diketahui di sini adalah R-nya, maka kita pakai rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R. Sekarang kita karena sudah ketemu maka kita masukkan rumusnya. Lihat lagi. 2 dikali 22 per 7 dikali 7 cm. Dari mana ya angka 22 per 7 ini? Yaitu Pi-nya ya. Miss Ari tuliskan dulu. Nah, di sini kan Pi-nya 22 per 7. Kenapa kita pakai 22 per 7 teman-teman? Karena R-nya itu adalah angka 7. Kita tahu bahwa 7 itu adalah kelipatan dari 7. Maka Pi-nya kita pakai yang 22 per 7. Tapi kalau misalnya di sini bukan kelipatan dari 7, maka kita pakai Pi-nya adalah 3,14. Sampai sini teman-teman paham ya? Sekarang tinggal kita hitung deh. Ada nggak yang bisa kita bagi? Oh, ada angka 7 di bawah dengan ada angka 7 di atas, maka bisa kita coret saja. Ini sama dengan artinya 7 yang di atas itu dibagi dengan 7 yang di bawah. Berapa teman-teman 7 dibagi 7? 1, maka 1 nggak perlu kita tulis ya. Maka hasilnya adalah tinggal 2 dikali dengan 22. Berapa jawabannya? 44 cm. Nah, ini adalah contoh soal dari keliling lingkaran. Bagaimana kalau bentuknya atau bentuk soalnya adalah soal cerita? Perhatikan ya. Nah, di sini Miss Ari punya sebuah contoh dari soal cerita. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Perhatikan.
Miss Ari di sini sudah kasih kata kunci. Pertama lingkaran, kemudian ada diameter, betul ya. Kemudian ada di sekelilingnya dan mengelilingi. Oke, taman tersebut ingin dipagari dengan kayu di sekelilingnya. Berapa panjang pagar yang diperlukan untuk mengelilingi taman tersebut? Oke, di sini Miss Ari sudah gambar sebuah lingkaran supaya teman-teman bisa paham yang ditanya apa sih. Maka deskripsikan soal cerita ini ke dalam sebuah gambar. Oke, di sini lihat Miss Ari punya sebuah ceritanya kan tamannya bentuknya adalah lingkaran. Bentar ya, supaya teman-teman. Nah, bentuk tamannya adalah sebuah lingkaran seperti ini. Oke, kemudian yang diketahui ternyata apa tadi? Diameter. Diameternya berapa? Diameternya ternyata 56 meter. Maka kita tuliskan, oh diameter itu apa tadi teman-teman? Garis tengah, maka kita buat garis tengahnya. Boleh horizontal, boleh vertikal, sama saja. Yang penting membagi dua bagian lingkaran tersebut sama rata, itu namanya diameter. Oke, diameternya 56 meter. Kemudian ternyata oh di sekelilingnya itu pingin dipagari. Tadi kan sudah kita ingat bahwa yang namanya keliling itu adalah bagian tepi dari sebuah lingkaran. Maka yang berwarna biru ini pengen dipagari pagar kayu. Nah, kira-kira berapa ya? Berapa meter panjang yang diperlukan untuk memagari sekeliling taman tersebut? Oke, maka kita buat kolom diketahui, ditanya, dan jawabnya. Yang pertama, tadi kan sudah Miss Ari lingkari. Diketahui bentuknya lingkaran. Oh iya jelas, karena kita sedang belajar lingkaran. Kemudian diketahui lagi diameternya adalah 56, maka kita tulis. Diketahui D sama dengan 56. Kenapa bukan M ini teman-teman? Kenapa D? Karena apa? Karena di soalnya adalah diameter yang diketahui, maka di sini kita tulis diameter D. Kalau R itu berarti yang diketahui adalah jari-jari. Kemudian apalagi yang diketahui? Oh nggak ada Miss, cuma diameter saja dan bentuknya lingkaran. Baik, maka yang ditanya apa sih? Berapa panjang pagar yang diperlukan untuk mengelilingi? Ada kata mengelilingi, maka yang ditanyakan adalah keliling. Maka jawabnya adalah sebentar, sebelum Miss Ari masukkan ke dalam rumus, kira-kira untuk soal yang bentuknya seperti ini diketahui diameter, maka rumus kelilingnya pakai yang Pi kali D atau 2 kali Pi kali R, teman-teman. Ya, betul. Pi kali D. Kenapa pakainya Pi kali D? Karena yang diketahui di sini adalah diameter. Kalau yang diketahui jari-jari, maka yang rumus yang kita gunakan adalah 2 kali Pi kali R. Oke, selanjutnya. Nah, Pi kali D. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Sebentar, sebelum Miss Ari masukkan ke dalam rumus, coba teman-teman amati. Kira-kira besarnya Pi dalam soal ini tuh 22/7 atau 3,14? Berapa? 22/7, betul sekali. Kenapa ya Pi-nya 22/7? Karena 56 ini adalah bilangan kelipatan 7. Coba masih ingat nggak ya 7 kali berapa ya yang hasilnya 56? Ya, 8. Maka rumus yang angka Pi yang kita pakai adalah 22/7 dikali 56. Adakah yang bisa dibagi di sini? Betul, 56 bisa dibagi 7, maka tinggal kita coret saja. Oke, 56 dibagi 7 kita coret. Berapa ya 56 dibagi 7? 8, betul sekali. Maka sisanya tinggal kita hitung, yaitu 22. Oke, 22 kita kalikan dengan 8. Berapa hasilnya teman-teman? 176 meter. Itulah keliling dari taman atau pagar yang dibutuhkan untuk mengelilingi taman tersebut. Nah, sampai sini teman-teman paham? Kalau teman-teman sudah paham, Miss Ari akan lanjut ke dalam sub materi yang ketiga, yaitu mengenai luas sebuah lingkaran. Miss Ari punya sebuah lingkaran di sini. Kemudian ada titik P. Tadi titik P apa ya? Oh, titik pusat sebuah lingkaran. Kemudian ada titik A lagi. Kemudian titik P dan titik A dihubungkan oleh sebuah garis yang namanya jari-jari. Good job. Jadi garis PA sama dengan R disebut dengan jari-jari lingkaran.
Kemudian ada titik B dan C yang dihubungkan oleh sebuah garis merah. Tadi masih ingat namanya garis apa ya? Garis D, betul sekali, atau disebut dengan diameter atau garis tengah sebuah lingkaran. Oke, misalnya masih ingatkan lagi. Ingat lagi, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari berarti adalah setengah dari diameter. Oke. Dalam rumusnya ya. Oke, gambarnya masih sama. Kemudian rumus luas lingkaran. Rumusnya adalah luas sama dengan pi kali r pangkat 2 atau pi kali r kali r. Karena di sini ada pangkat 2. Teman-teman perhatikan, karena di sini ada pangkat 2, ini artinya adalah r dikalikan dengan r. Gitu ya. Oke, bukan r dikali 2, itu beda. Ingat lagi bilangan berpangkat ini pernah diajarkan di kelas 4 dan juga kelas 5. Oke, selanjutnya. Oke, sama, ingat. Ini juga sama dengan yang tadi, diameter itu adalah 2 kali jari-jari. Ini juga sama dengan yang tadi, diameter itu adalah 2 kali jari-jari, sedangkan jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya supaya teman-teman lebih paham dari konsep rumus dari luas lingkaran. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah luas dari gambar tersebut. Oke, ternyata Miss Ari punya sebuah gambar, kemudian ada garis yang membagi di tengah-tengah, kemudian panjangnya ternyata 28 cm. Ada yang tahu sih garis ini disebut garis jari-jari atau garis diameter ya teman-teman? Betul sekali, diameter. Kenapa disebut diameter? Karena garis ini disebut garis tengah. Ya, dia membagi, ada di tengah-tengah, membagi 2 buah bagian lingkaran sama besar, maka dia disebut dengan diameter. Seperti biasa, kalau ada soal matematika, bentuknya harus teman-teman tuliskan dulu. Yang diketahui apa? Diameter sama dengan 28 cm, kemudian yang ditanya adalah luasnya, maka rumus yang kita pakai, tadi ingat, rumus luas lingkaran adalah berapa? Pi kali R kali R atau Pi kali R pangkat 2. Muncullah pertanyaan di sini. Coba teman-teman perhatikan yang Miss Ari lingkari ya. Ada yang aneh nggak sih? Di sini yang diketahui garis tengah, sedangkan rumusnya adalah jari-jari. Terus nggak bisa dong Miss kita cari luasnya? Bisa. Caranya adalah tadi pakai konsep yang sudah Miss Ari tuliskan. Ingat bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter atau setengah dikali diameter. Lihat ya sebentar, biar paham teman-teman. R itu adalah setengah dari diameter. Maka tinggal kita masukkan saja. R sama dengan atau jari-jari sama dengan setengah. Kenapa setengah? Tadi kan konsepnya sudah tahu bahwa jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka kita tuliskan setengah atau 1/2 dikali ukuran diameternya. Di sini sudah kita tahu bahwa ukuran diameternya adalah 28 cm. Berarti setengah dikali 28 cm. Nah, ini sama dengan artinya, teman-teman kalikan dulu 1 dikali 28. Kemudian hasilnya baru teman-teman bagi 2. Maka 1 dikali 28 berapa? 28, kemudian dibagi 2. Maka jari-jarinya adalah 14. Kalau jari-jarinya sudah ketemu, maka baru bisa kita masukkan ke dalam rumus dari luas lingkaran. Perhatikan. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R. Nah, karena jari-jarinya 14 dan 14 merupakan angka kelipatan 7, maka Pi-nya yang kita pakai adalah 22/7. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. L sama dengan 22/7 dikali R-nya berapa teman-teman? 14. Kemudian dikali lagi berapa? 14. Maka adakah yang bisa kita coret atau kita bagi? 14 dibagi 7, betul sekali. 14 dibagi 7 berapa ya? 2. Jadi di sini sisanya sudah 2 ya. Berarti tinggal kita kalikan. 22 kali 2 kali 14 sama dengan 616 cm persegi. Nah, pertanyaan Miss Ari. Coba, beda dengan keliling ya.
Kalau keliling Miss, tadi satuannya nggak ada perseginya Miss, atau nggak ada pangkat 2-nya. Kenapa kalau luas ada pangkat 2-nya Miss? Karena di sini lihat ada sentimeter dikalikan dengan sentimeter, maka satuannya akan berubah menjadi sentimeter pangkat 2. Sampai sini teman-teman paham? Nah, kita masuk ke dalam contoh yang kedua ya. Luas lingkaran. Contoh soal yang kedua mengenai luas lingkaran tapi dalam bentuk soal cerita. Perhatikan. Pak Rino ingin membuat sebuah taplak meja berbentuk lingkaran dengan jari-jari 100 cm. Berapa luas kain yang dibutuhkan Pak Rino untuk membuat taplak tersebut? Kalau ada soal cerita, teman-teman gambarkan dulu gambarnya supaya teman-teman paham. Oh, ternyata ini jari-jari. Lihat. Ada sebuah Pak Rino mau buat sebuah taplak meja bentuknya lingkaran. Jari-jarinya 100 cm sesuai ya dengan soal ya. Sebentar. Jari-jarinya 100 cm, Miss. Sudah sama ya, 100 cm. Berapa luas kain? Nah, di sini kata kuncinya, berapa luas kain? Berarti yang ditanya apa? Luas dari sebuah lingkaran. Seperti biasa, tuliskan dulu diketahuinya. Diketahui R atau jari-jarinya 100 cm. Kemudian, yang ditanyakan adalah berapa luasnya? Maka kita bisa masukkan ke dalam rumus. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R. Sekarang teman-teman perhatikan yang bisa dilingkari. Di sini yang diketahui R, kemudian rumusnya R. Apakah di sini perlu kita rubah? Tidak. Jadi langsung kita masukkan ke dalam rumus luas lingkaran. Sebelum masuk ke dalam rumus luas lingkaran, kira-kira berapa ya Pi-nya yang kita pakai di rumus luas lingkaran pada soal ini? 22/7 kah? Atau 3,14? Berapa teman-teman? 22/7 kah? Ayo diingat-ingat. Atau 3,14. Yang mana? Yang 3,14. Kenapa kita pakai yang 3,14? Karena jari-jarinya di sini atau 100 cm ini adalah bukan bilangan kelipatan 7. Maka yang kita pakai Pi-nya adalah 3,14. Sampai sini teman-teman paham? Kita lihat ya. Nah, ini yang tadi misalnya lingkari. Oh, ternyata tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R, maka luasnya sama dengan Pi-nya ini tadi kita sudah pakai ya, 3,14 dikalikan 100 cm. Dari mana angka 100 teman-teman? Dari diketahuinya ya di sini ya, karena diketahui jari-jarinya 100 cm, kemudian R-nya satu lagi juga 100 cm, maka tinggal kita kalikan 3,14 dikalikan 100 dikalikan 100. 3,14 satu-satu dulu ya. 3,14 kita kalikan sama 100, maka hasilnya adalah 314. Miss Ari tidak akan jelaskan lagi bagaimana cara mengalikannya karena ini teman-teman sudah belajar di kelas 5. Bilangan desimal dikalikan dengan bilangan bulat. Diingat-ingat lagi kalau lupa ya. Kemudian setelah itu baru kita kalikan lagi hasilnya dengan angka 100 yang kedua. Maka hasilnya adalah 31.400 cm persegi. Oke, sampai sini teman-teman paham? Nah, supaya teman-teman lebih paham, maka teman-teman harus mengerjakan latihan soal atau tugas yang harus teman-teman kerjakan. Tugas pertama adalah kerjakan soal yang ada dalam buku paket matematika teman-teman di halaman 70, bagian PG nomor 5 dan 6 saja. Tulis atau kerjakan di buku tulismu dengan format diketahui, ditanya, dan jawab. Kemudian, setelah teman-teman selesaikan itu, silakan kerjakan soal cerita yang sudah Miss Ari siapkan. Soal nomor 1. Pak Lino ingin membuat sebuah taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 meter. Lantai taman tersebut akan diberikan keramik. Berapa luas taman yang akan diberi keramik tersebut? Oke, kita bahas sedikit ya. Di sini yang diketahui apa teman-teman? Bentar. Jari-jari. Oke, good job. Jari-jarinya berarti R-nya diketahui. Kemudian yang ditanya luas atau keliling. Ada kata luas di sini, maka yang ditanyakan adalah luas. Jadi nanti teman-teman masukkan ke dalam rumus luas. Oke, nanti dikerjakan ya. Selanjutnya, soal cerita bentuk kedua.
Rosa ingin membuat kolam berbentuk lingkaran dengan diameter 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut ingin dipagari dengan batu bata agar tampak indah. Berapa panjang batu bata yang diperlukan untuk mengelilingi kolam tersebut? Oke, kita tandai lagi. Yang diketahui di sini apa? Diameter. Good job. Kemudian yang ditanya apa? Ada kata apa tuh? Di sekeliling dan mengelilingi, maka yang ditanya adalah keliling. Oke, karena yang diketahui diameter dan yang ditanya keliling, maka rumus yang dipakai apa tadi kalau yang diketahui diameter? Jadi silakan teman-teman ingat-ingat lagi dan kerjakan di buku teman-teman masing-masing. Oke. Nah, di sini kerjakan di buku tulismu masing-masing dan dikumpulkan hari ini juga. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, boleh hubungi Miss Ambar, Miss Ari atau Miss Astria ya. Oke, Miss Ari akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.